Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Semoga selalu tetap baik ya. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri mahasiswa SMA Negeri 1 Pamukan kelas 11 PS4, tepatnya kelompok 1 yang berjumlah 9 orang. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, kegiatan kami ini adalah bagian dari pembelajaran penelitian sosial, tepatnya pada mata pelajaran sosiologi pada materi konflik sosial. Kedua, mohon izin menyampaikan bahwa praktik penelitian sosial dalam bentuk wawancara ini akan kami dokumentasikan dalam bentuk foto, audio, dan video. Ketiga, proses pembelajaran ini akan kami gunakan dalam menyusun tulisan artikel dan dokumen video. Artikel ini akan kami posting di blog. Selanjutnya video dokumenter akan kami publiskan di channel YouTube. Mohon maaf Bapak, ini daftar pertanyaan dari kelompok kami. Ya, silakan. Sama berarti sama ini. Oke. Silakan tanya. Mohon maaf, dengan Bapak siapa saya bicara? Ya, saya sama Bapak Aitu Harmugit ya. Jenengan asli pundi, Pak? Asli kelahiran saya di Purwodadi, Grobogan ya. Dinas di Rembang mulai 98 sampai sekarang. Di Polsek Pancur sudah 5 tahun sampai saat ini 5 tahun. Selain di tempat ini, apakah Bapak pernah dinas di kota lain? Ya, di Polres Rembang selama waktu dulu itu perintis, terus dan perintis, terus di reskrim, terus setelah reskrim di Sluke 3 tahun, terus di Pancur lagi satu tahun lagi, terus di Polsek Rembang Kota. Setelah Rembang Kota selama 10 tahun, kembali lagi di Polsek Pancur sampai saat ini 5 tahun. Mengapa Bapak memilih untuk menjadi polisi, anggota polisi? Dia mengabdikan diri kepada negara. Mengabdikan diri pada negara. Adakah suka duka yang Bapak alami selama menjadi anggota Polri? Oh, pada waktu itu ya waktu rame-ramenya penjaraan itu ya banyak penjara-penjara berhubungan sama orang yang mengambil kayu-kayu itu ya terkesan pada itu sering-sering nangkep, sering-sering dimasukkan ke Polres gitu. Oh iya Pak, apa selama Bapak berada di sini, apakah Bapak pernah menangani kasus perjudian? Untuk kasus perjudian tidak pernah menangani, pernah menangani yang wilayah Pancur sini tidak diperkenankan untuk menyidik. Maksudnya penyidikan itu kan diserahkan ke Polres Rembang gitu, karena jaraknya ini perintah dari atasan, jadi nggak bisa menyidik, namun lidik saja gitu. Kalau umpamanya ada nih Pak, dampak yang ada dalam perjudian itu seperti apa? Ya dampaknya ya banyak, itu merugikan penyakit masyarakat, ini kan pekat ya, termasuk penyakit masyarakat, terus akhirnya sesuai keagamaan pun kan tidak diperbolehkan judi itu. Jadi itu sangat merugikan. Maka dari itu dari pihak kepolisian apabila ada info seperti itu melakukan pembinaan untuk pencegahan, bagaimana dikasih tahu supaya tidak diulangi kembali. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan perjudian ini muncul Pak biasanya? Ya karena faktor manusianya. Mungkin itu dari pendapatannya, pergaulannya itu pendapatan yang nggak begitu benar, jadi nggak eman untuk dipakai berjudi. Setelah itu ya itu seperti dipakai judi itu mendapatkan uangnya mungkin gampang atau gimana, terus akhirnya seperti itu, terus dampaknya ya tidak diperbolehkan gitu. Kira-kira siapa saja Pak yang sering terjerumus dalam perjudian ini? Oh, itu orang-orang tergantung SDM-nya masing-masing, orang yang pribadi masing-masing ya. Mungkin pengangguran, terus mendapatkan uangnya itu mudah, terus akhirnya dipakai untuk judi seperti itu. Itu penyakit, jadi nggak bisa diperorangan ya.
kita membina, ngasih tahu supaya tidak dilakukan itu. Apakah Bapak tahu bagaimana terjadinya perjudian ini, Pak? Maksudnya Itu proses bagaimana terjadi kok bisa melakukan judi? ya karena dia tidak punya kesibukan kan, punya ngumpul-ngumpul sama teman, ayo ajak-ajakan, jadi imannya nggak kuat, terus akhirnya ayo ikut terjerumus gitu kan. Gitu. Kira-kira menurut Bapak siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Ya nggak ada yang diuntungkan, rugi itu, judi itu melanggar kan, apabila nanti ketangkep kan di penjara, ya kan, di penjara. Selain itu keluarga yang di apa, keluarga juga menjadi korbannya. Nanti uang sebagai untuk keluarga, namun dipakai judi. Judi itu memakan waktu, seharusnya berbuat baik, namun dipakai judi. Perubahan apa yang terjadi jika terlibat perjudian ini, Pak? Akibatnya Perubahan setelah melakukan judi. ya akhirnya ya kemiskinan. Kalau sering-sering judi itu nggak berkah, nggak barokah, ya tetap jadinya miskin gitu kan. Itu nggak halal kan. Itu larangan agama, larangan pemerintah negara kan, melanggar hukum, melanggar undang-undang. Oh iya Pak, ini tinggal satu pertanyaan saya mau tanyakan. Kalau ketika konflik ini sudah terlanjur dan apakah akan muncul konflik yang baru Pak? Seperti itu ya judi ya. Namanya kan sudah tahu sendiri, paham sendiri bahwa ketentuan agama kan, setan itu tidak bisa mati, ya kan? Namun bisanya mana terus. Ajakan-ajakan seperti itu, godaan-godaan seperti itu tetap akan ada terus. Selain itu paling tidak paling enggak dari pihak kepolisian menghimbau, ngasih tahu, melarang supaya tidak melakukan perjudian gitu loh ya. Karena setan itu bisa mana bertambah tidak bisa mati. Nah terus ini ntar mau menggoda siapa gitu loh. Ajakan ini seperti itu. Jadi dari kita harus bersih dulu. Kalau kita nggak bersih, makan nggak bersih, mungkin mengakibatkan kita jadi berbuat nggak benar gitu loh ya. Itu seperti itu. Dah? Pak, kelihatannya itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.